Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Juga kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul walaupun melalui Google Meet yang kami adakan di dalam acara kebaktian kami, doa dan pemulihan. Kiranya Bapa mengurapi dan memberkati peralatan-peralatan yang kami pakai, sehingga melalui peralatan ini juga dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat doa kami yang mengambil bagian di dalam acara ini. Kiranya Bapa berkati, urapi mereka Tuhan, sehingga acara kami dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Bapa, saudara-saudara kami yang ikut dalam bergabung dalam Google Meet ini. Kiranya tutup bungkus kami semuanya Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Saudara-saudara kami yang bertalian darah dengan kami, anak-anak kami, suami, istri kami, sehingga kami benar-benar aman di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai acara kebaktian kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Seluruh bumi memuji dan menyembah Dia.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami sembahkan Tuhan, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang dahsyat luar biasa. Kami memuji-muji-Mu Tuhan, kami menyanjung-Mu, kami merindukan kasih-Mu Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Ada di setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Masih dengan ibadah online kami Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, bergerak sebebas-bebasnya. Setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat luar biasa itu akan menaungi kami, akan memenuhi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kau sucikan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau pilih kami menjadi ahli waris-Mu. Kau pilih kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau mendengar setiap seru doa kami. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang di setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tenang menantikan Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Kami diam Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, suara-Mu yang berbisik di hati kami. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Engkaulah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini adalah menjadi bagian pujian penyembahan kami Tuhan, di dalam ibadah, doa dan pemulihan kami. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami Tuhan, menjadi domba yang harum di hadapan
bersama dengan saya kita katakan amin. Terima kasih, puji syukur kami ucapkan padamu Bapa, Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Kami naikkan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau akan mendengar dan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia Bapa, pemerintahan dari pusat sampai paling bawah Bapa. Engkau berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, agar mereka kuat dan dalam memimpin Indonesia ini Bapa, kuat dan kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kasus-kasus COVID Bapa yang semakin hari semakin berkurang, dan kami percaya karena mujizat-Mu, Engkau yang menghancurkan semua COVID di Indonesia ini Bapa. Angkat COVID ini Bapa, bersihkan COVID dari Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis Bapa, agar mereka kuat dan sehat dalam menjalankan tugasnya. Lindungi tim medis kami Bapa dalam menjalankan tugasnya, sehingga apapun yang dilakukannya dalam menangani COVID ini, dia tidak pernah terpapar, tapi sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa terhadap ekonomi bangsa Indonesia ini. Kami percaya Engkau yang campur tangan dalam pemulihan ekonomi bangsa Indonesia. Kami sangat percaya kepadamu Bapa, karena Indonesia adalah ciptaan-Mu, bangsa Indonesia adalah milik-Mu. Pemulihan Indonesia, pemulihan ekonomi bangsa Indonesia dari hari ke hari semakin dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, seruan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semuanya sukacita bukan? Kita percaya Tuhan selalu akan memberikan roh sukacita kepada kita. Ini hari kita saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami merasakan bagaimana anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari demi hari dapat kami lalui, bukan karena kepintaran kami, tetapi karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengurapi semuanya yang bertugas pada hari ini. Dan kami juga terus mohon supaya Engkau urapi peralatan yang kami pakai. Urapi juga semua pendengar dimanapun berada pada saat ini, yang ikut menyaksikan acara ini dan mengikutinya Tuhan ibadah ini. Kiranya Engkau yang mengurapi kami semuanya dengan urapan-urapan yang baru. Juga Tuhan, hamba-Mu Engkau urapi dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Walaupun hamba-Mu sangat sederhana, tetapi jika Roh Kudus yang mengajari, hamba akan dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang hamba sampaikan ini benar-benar isi hati-Mu dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Keluaran 23 ayat 25 dan juga Maleakhi 3 ayat 10, bunyinya demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan Maleakhi 3 ayat 10 bunyinya demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita pasti bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya Allah mengaitkan penyingkiran penyakit. Jikalau ada penyakit, walaupun penyakit apapun, Allah mengaitkan bahwasanya penyingkiran penyakit itu dari antara umat-umatnya yang percaya dengan adanya pengabdian sepenuh hati kepada Allah, pengabdian sepenuh hati kepada Allah, dan pemisahan dari pengaruh jahat yang ada di sekeliling mereka. Begitu banyak pengaruh jahat yang ada di sekeliling mereka. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka sangat gampang terpengaruh. Nanti dilihat di sini, mereka menyembah berhala, di sini menyembah patung, di sini menyembah pohon-pohon, di sini menyembah sungai, di sini menyembah batu-batu. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang Tuhan katakan, janganlah engkau terpengaruh dengan orang-orang yang jahat yang ada di sekelilingmu. Akan tetapi jangan pula kita menyimpulkan bahwa jikalau ada seseorang yang kena penyakit, dengan sendirinya menunjukkan bahwa dia sudah menyesuaikan diri dengan masyarakat yang fasik. Bagian ayat ini memang mengisyaratkan bahwa keduniawian umat Allah secara keseluruhan akan menyebabkan Allah menahan sebagian daripada berkat itu. Jadi kalau kita menyesuaikan diri dengan masyarakat yang fasik, maka Tuhan akan menahan sebagian berkat yang mestinya kita sudah terima. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Tuhan ingin supaya kita tetap sepenuh hati mengabdi kepadanya, dan kita mengadakan pemisahan diri daripada pengaruh-pengaruh jahat yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kuasa dari surga, dan Tuhan juga memberikan kepada umatnya supaya mereka itu sanggup, mampu untuk melawan semuanya kuasa-kuasa yang datangnya dari luar. Kalau mereka setia, kalau mereka selalu setia mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan memberkati mereka secara melimpah, baik jasmani maupun rohani, dan mereka akan diberikan umur yang panjang. Bila kita berada di dalam tungku perapian, Bapak Ibu, bayangkan ada tungku perapian, kita berada di dalam tungku itu, sangatlah mudah untuk terbakar jikalau ada di dalam tungku perapian. Begitu juga Allah memperingatkan orang-orang Israel mengenai lingkungan mereka yang kepercayaan dan perbuatannya dapat menjauhkan mereka dari Allah. Kita juga tinggal di lingkungan yang nilai-nilainya mungkin sama sekali berbeda dengan nilai-nilai kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk mempertahankan gaya hidup yang menunjukkan iman kita ini merupakan pergumulan, khususnya bila gaya hidup Kristen kita berbeda dengan norma-norma yang berlaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan Tuhan akan menjauhkan penyakit daripadamu. Tuhan sudah memberkati kita, roti makanan kita dan air minuman kita. Jikalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita akan diberkati secara berlimpah-limpah, dan juga kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kalau dalam Alkitab bahasa Karo, ayat ini mengatakan bahwa katanya, sembahlah aku, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan mencabut semua penyakit dari dalam tubuhmu. Jadi penyakit yang sudah ada itu akan dicabut Tuhan dari dalam tubuh kita. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia, aku akan menjauhkan segala macam penyakit daripadamu. Oleh karena itu, hidup kita hendaknya menunjukkan bahwa menaati Allah lebih penting daripada menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang ada di lingkungan kita. Firman Allah yang menuntun kepada jalan Allah itu sendiri, dan bukan masyarakat yang menuntun kita.
Bapak Ibu yang terkasih, kita harus beribadah kepada Tuhan, dan kita harus menyediakan waktu kita supaya kita selalu, setiap saat kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membaca firman, kemudian kita bermazmur, mengadakan pujian penyembahan dengan tidak henti-hentinya. Kemudian di Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwasanya, katanya, bawalah persembahan persepuluhanmu kepadaku. Maka katanya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Dan ujilah aku. Mungkin kata-kata uji ini dalam firman Tuhan hanya ini yang ada. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jikalau umat itu bertobat dan kembali kepada Allah, dan sebagai tanda pertobatannya, mereka mulai mendukung pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam pelayanan-pelayanan untuk memuliakan Tuhan, yaitu di mana hamba-hambanya seperti Lewi, mereka tidak mendapatkan bagian tanah, tapi persembahan persepuluhan itu akan diberikan kepadanya. Jadi dikatakan bahwa tiap orang yang sudah bertobat itu harus ikut mendukung dan ikut melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati mereka dengan berkelimpahan. Ya, kita juga akan diberkati dengan secara berkelimpahan. Allah mengharapkan umatnya menunjukkan kasih dan pengabdian mereka kepadanya, dan pekerjaan dengan memberikan persepuluhan dan persembahan untuk memperluas kerajaannya. Persepuluhan artinya adalah diambil 10%. Kalau gaji kita itu 10 juta, 1 juta harus langsung diambil, bukan dikeluarkan dulu keperluan-keperluan untuk rumah tangga kita, tapi dari 10 juta itu diambil 1 juta, langsung diserahkan kepada perbendaharaan rumah Tuhan. Berkat-berkat yang menyertai kesetiaan dalam memberi diri dari uang yang kita peroleh itu, kita akan nikmati saat ini dan juga nanti akan kita nikmati pada saat kita ada di akhirat. Penghasilan perseorangan yang kita serahkan itu kepada kaum Lewi, pada gilirannya akan diberikan juga itu kepada imam-imam, diberikan juga kepada orang terlantar dari masyarakat, itu setiap 3 tahun sekali. Perhatian inilah mengisyaratkan kesediaan Tuhan untuk diuji. Ujilah aku, bukankah aku membukakan tingkap-tingkap langit dari surga, dan aku akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan juga Tuhan mengatakan, aku akan menghalangi atau aku akan menghardik bagimu. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pelompat, dan belalang-belalang pengerip. Kadang-kadang kita berkata, oh bagaimana ada belalang karena aku tidak punya ladang kok. Aku kan bekerja sebagai pegawai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belalang-belalang pelahap itu sangat banyak yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita. Misalnya saja kita tidak duga-duga, pada waktu kita berjalan keluar kita kena langgar sepeda motor atau lain sebagainya. Mungkin juga kita dirampok pada waktu kita pergi kemana-mana. Itu sebabnya kita sekarang kan diajari supaya jangan memakai perhiasan. Perhiasan yang di kerabu, yang di leher, yang di tangan. Jangan memakai perhiasan, karena itu nanti kita akan dirampas. Bapak Ibu yang terkasih, jadi apa saja yang bisa membuat kita ini akan seperti kena belalang pelahap? Banyak sekali ya, banyak sekali kemungkinan kita masuk pencuri,
dan kemudian ada terjadi bencana yang tidak terduga-duga, tapi bukan berarti setiap orang yang kena bencana itu karena mereka tidak memberikan persepuluhan, itu akan terjadi bencana-bencana alam, itu di luar kemampuan manusia. Tetapi kita diajari supaya kita ini memberikan persembahan persepuluhan kita. Kita dengan setia memberikan, maka Tuhan akan memberkati kita secara berkelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, mengenai menyembah ini dan mengenai persembahan ini, ada pengalaman yang sangat melekat di hati saya, di mana pada saat suami saya sakit, sebenarnya kami tidak pergi ke Kuala Lumpur itu untuk berobat, tetapi ada yang mesti dikerjakan di sana. Tetapi pada waktu itu, setelah 1-2 hari di sana, suami saya merasa tidak ada tenaganya lagi untuk berjalan. Kemudian kami memutuskan untuk pergi mencari dokter jantung, dan kami pergi ke rumah sakit Institut Jantung Negara yang ada di Kuala Lumpur. Kemudian dokter itu mengatakan begini, "Pak, Bapak tidak bisa lagi pulang, harus operasi, karena kami melihat bahwasanya jantung Bapak ini sudah bermasalah berat." Kemudian suami saya bilang, "Tidak dokter, saya tidak mau dioperasi." Kemudian dokter bilang begini, mereka berunding, sebenarnya kalau Bapak tidak mau dioperasi tidak ada masalah, tetapi jangan jauh-jauh tinggalnya dari rumah sakit ini, karena itu suatu waktu kalau kuman, mungkin dari rumah ke rumah sakit aja pun tidak ada lagi waktu. Oleh karena itu carilah tempat yang dekat di sini. Kemudian kami pun mengambil kesimpulan kami harus cepat berunding. Oleh karena itu dokter mengatakan biar kami tunjukkan, dan pada saat ditunjukkan bahwasanya jantungnya itu sudah mengalami kerusakannya 80%, 9 tersumbat, 80%, 90% dan 100%. Jadi 3 tempat itu sudah harus dioperasi. Kemudian kami memanggil anak-anak dari Jakarta dan dari Medan, Bandung, kemudian berkumpul dan berunding. Kemudian anak-anak bilang kalau memang dokter katakan harus operasi, kita ambil keputusan dioperasi. Dan kemudian diadakanlah operasi. Selesai operasi, ada masalah, masuk di ICU jam 4 pagi, kami jam 12 berdoa, jam 11 malam berdoa di tempat kami menginap sampai dengan jam 1 malam, dan kami tidur jam 1 malam. Sebelum jam 4 kami sudah mendapat telepon dari ruangan ICU, "Ibu cepat-cepat datang kemari." Terus kami datang ke sana dan kami melihat bahwa keadaan Bapak memang agak berat ya, pucat. Ada apa dokter? Kemudian dokter itu bilang, "Begini Bu, ini darah Bapak ini encer sekali. Jadi kalau tidak normal dalam tempo 2 jam lagi, Bapak ini harus dioperasi kembali." Dan saya tanya, "Pak, kalau dioperasi kembali, kira-kira biasanya kalau ada yang dioperasi, itu berapa persen yang selamat?" Dia bilang, "Ada Bu, kira-kira 5%. Aduh, kira-kira 5%. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita kalau hanya 5% yang berhasil untuk dioperasi itu?" Kemudian saya katakan, "Terima kasih dokter." Kami pun keluar dan kami mengadakan pujian penyembahan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Ya, kemudian dalam pujian penyembahan itu Tuhan katakan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tuhan ada tunjukkan 2. Nomor 1 katanya, katakan kepada suamimu supaya dia lebih banyak lagi menyembah aku. Kurang penyembahannya, walaupun dia rajin membaca firman,
tapi penyembahannya kurang. Bagaimana yang dimaksud dengan penyembahan itu ya Bapak Ibu? Kita jangan terpengaruh dengan orang luar. Kadang-kadang kita mau menyembah tapi banyak gangguan-gangguan. Misalnya kalau di rumah aja ada TV, atau barangkali ada telepon, atau barangkali ada anak-anak yang menyampaikan ini, itu, dan lain sebagainya. Atau barangkali banyak pekerjaan. Itu banyak sekali yang menghalangi kita untuk mengadakan penyembahan. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada waktu penyembahan itu? Menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kemudian kita menaikkan lagu-lagu penyembahan, kemudian kita bermazmur, dan setelah bermazmur kita membaca firman dan kita berdoa. Dan itulah yang kami lakukan pada waktu itu, menyembah Tuhan. Dan kemudian apalagi ya Tuhan yang Tuhan mau kami lakukan? Tuhan katakan kepada suamimu supaya dia memberikan persembahan persepuluhannya. Kemudian saya katakan, iya Tuhan, nanti akan saya katakan kepada suami saya. Begitu dia agak mulai sehat, puji Tuhan, setelah kami doakan, kami menyembah dan kami berdoa, Tuhan, waktu kami hanya 2 jam. Kami mohon supaya Tuhan Engkau bekerja dan berikan supaya darah suami saya ini menjadi normal kembali kekentalannya, supaya jangan lagi dioperasi. Karena menurut dokter yang dioperasi itu hanya bisa selamat sekitar 5% saja. Tuhan, jikalau Engkau mau Tuhan, selamatkanlah suami saya. Kami masih membutuhkan dia. Saya sebagai istrinya masih butuh dia. Anak-anak masih butuh dia. Cucu-cucu kami juga masih butuh dia. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon kepadamu supaya kiranya Engkau akan menyembuhkan dia. Dan kemudian kami lihat 2 jam kemudian keadaannya sudah agak mulai normal. Dan dokter itu bilang, syukurlah ibu, puji Tuhan ya, suami ibu keadaannya sudah mulai bagus, jadi enggak usah dioperasi. Kami pun segera menaikkan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan karena doa-doa kami dikabulkan. Setelah itu saya sampaikan Bapak Ibu kepada suami saya setelah dia sehat. Saya katakan kurang penyembahan, tapi biasanya menurut anggapan bahwasanya pujian penyembahan itu cukup dengan menyanyi 1 lagu dengan 2 ayat barangkali, terus berdoa pembuka untuk firman, kemudian baca firman, dan setelah itu berdoa syafaat. Doa syafaat juga biasanya hanya yang seperlunya saja. Dan oleh karena itu saya katakan Tuhan mau supaya kita itu benar-benar menyembah Tuhan. Oke, tapi pada waktu saya katakan bahwa persembahan persepuluhan itu kita harus berikan persembahan persepuluhan. Dan kemudian katanya begini kepada saya, bagaimana sebenarnya persembahan persepuluhan? Karena kalau ada perlu untuk pelayanan, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja kita dan di gereja di mana saja yang ada di bawah gereja yang ada semuanya, jikalau ada yang perlu kita ikut selalu ambil bagian. Kemudian saya katakan begini, Tuhan katakan bahwasanya kita harus memberikan 1/10 daripada penghasilan kita. Mungkin 30 tahun yang lalu kita beli tanah, waktu itu harganya mungkin 1.000 per meter. Kita beli 1.000 meter, kita bayar itu 1.000 kali 1.000 barangkali 1 juta rupiah waktu itu kemungkinan. Tapi ada juga tanah, terus terang Bapak Ibu, yang kami beli harganya cuma 250 rupiah per meter, bujur sangkar per meter persegi. Berarti kalau 1.000 meter cuma 250.000 rupiah. Katakanlah 250.000 rupiah. Saya tanya, pada saat kita membeli tanah itu dulu, apakah kita sudah memberikan persepuluhan kita? Dia bilang enggak, karena kita tidak ada diwajibkan. Memang Bapak Ibu kami tidak ada diwajibkan untuk membayar persembahan persepuluhan. Yang ada itu adalah di dalam firman Tuhan. Kemudian saya katakan, karena Tuhan sudah berbicara langsung
menaruh itu di dalam hati saya, kita harus taat dan itu harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Katanya, saya katakan, kalau kita mestinya tadinya persepuluhan kita dari 1 juta adalah 100.000 rupiah, hari itu kita tidak berikan. Jadi sekarang berapa harga tanah itu per meter? Kalau harganya sudah 10.000 per meter, berarti sudah harganya udah 10 juta. Kalau 100.000 per meter, harganya sudah sekian. Diambillah 10% dari itu. Bagaimana kalau keuangan kita nggak ada yang tunai? Saya bilang, jual sebagian tanah itu. Dan itu yang dibayarkan. Kalau perlu jual 1/10. Dan itulah yang Tuhan mau. Puji Tuhan, setelah itu dilakukan walaupun tidak begitu gampang untuk melakukannya. Dibuat perhitungan, saya katakan, coba hitung, kalau saya nggak pandai menghitung. Tetapi Roh Kudus itu tidak pernah bohong. Roh Kudus mengatakan kita belum membayar persepuluhan kita. Oleh karena itu bayar persepuluhan kita. Supaya jangan ada belalang pelahap, belalang pelompat, dan belalang pengerip. Termasuk salah satu penyakit itu adalah belalang pelahap. Kita operasi di sini berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Dan selain itu menahankan sakitnya lagi. Berapa banyak, berapa sakit itu, menahankan sakit itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya berjalan dengan baik. Tapi tidak terlalu mulus awalnya. Namun hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kesaksian kami, apa yang kami alami dalam rumah tangga kami. Saya tidak malu, tetapi begitulah situasinya. Kurang mengadakan penyembahan, kurang menyampaikan persembahan persepuluhan. Itu sebabnya hati saya tergerak untuk menyampaikan firman ini. Karena dengan begitu saya pikir kita semuanya akan dapat melakukan. Karena itu semuanya kita memiliki. Kita bisa menyembah Tuhan kapan saja kita mau. Kita bisa memuliakan Tuhan kapan saja. Setiap ada waktu kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan-perbuatan kita seluruhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, marilah kita menyembah Tuhan tanpa henti, memuliakan Tuhan setiap saat, dan kita memberikan persembahan persepuluhan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita diberkati dan Tuhan akan memberikan kepada kita berkat rohani, berkat jasmani secara berlimpah ruah, dan memberikan kepada kita umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami sudah Engkau berikan waktu untuk mempelajari firman-Mu. Kadang-kadang kami kurang dalam penyembahan Tuhan. Kadang-kadang kami lupa menyampaikan persembahan persepuluhan kami. Tapi hari ini Engkau ingatkan kami bahwa kami harus menyembah. Karena Engkau berkata, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Jangan ikutin orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan ikutin gaya hidup mereka. Tetapi sembahlah aku. Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan semua penyakit daripadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan juga Engkau akan menjauhkan semua penyakit daripada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk itu Tuhan. Dan Engkau berkata, bayarlah, sampaikanlah persembahan persepuluhanmu. Janganlah engkau mencuri uang Tuhan. Aku akan memberkatimu berlimpah-limpah. Ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Dan Engkau akan membukakan tingkap langit itu Tuhan, dan akan memberkati kami secara berlimpah ruah. Engkau akan memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Karena dengan adanya damai sejahtera itu Tuhan, kami akan merasakan yang sangat luar biasa. Damai sejahtera tidak dapat kami beli di mana-mana pun selain daripada datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang dasar, Allah kami yang luar biasa. Engkau akan menjauhkan kami dari belalang pengerip,
belalang pelompat, belalang pelahap, semuanya itu akan dijauhkan dari kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau, termulialah Engkau. Barangkali kami lupa, lalai, atau kurang mampu Tuhan. Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan mengingatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji Engkau, termulialah Engkau. Berkati semuanya jemaat Tuhan yang ikut bersama-sama kami beribadah dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau yang mengingatkan semuanya. Berkati anak cucu kami, semuanya menantu kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengajarkan kepada mereka supaya mereka beribadah, supaya mereka menyampaikan persembahan persepuluhannya. Terima kasih ya Bapa. Tinggal beserta dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Jauhkan kami daripada roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka, dari penyakit. Roh keselamatan menjadi milik kami ya Tuhan. Dan malaikat Tuhan menjaga kami terus. Roh Kudus akan mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.